Kaduan kok jejogetan kaya mengkono. Kowe sapa ya? Inggih Ndarayu. Kula menika pamonging para sadra utama. Nanging kula niku nggih tukang barang. Mriki niki klebu lawatan pundi nggih, Ndarayu? Iki ana Kampung Widara Kandang. Mau kowe matur yen to iso barang sing tak barang ku apa wae, Kyai? Nggih, werna-werna. Lagu dangdut nggih saged. Tukang sulap cerita dalang nggih saged. Nanging bayaramu pira? Oh, nak babayaran niku mangkih mawon. Nanging niku Gus, nggih Ndarayu. Sak menika nembe kathah kasus tukang barang penyanyi dangdut ditangkepin dadi saksi KPK. Sababe apa, Kyai? Lah nggih niku. Wong kang lali jerone sepi sine lali wong padha korupsi. Nah wis entuk hasile korupsi niku wau do kinanggap ge barang niku wau ana sing kanggo ngumpulke massa ngoleksi para penyanyi sing ayu-ayu nika. Nak kringete hasil nyanyi ora apa-apa halal dibayar niku. Nek nak keringet sing liyane aku ora ngerti. Nanging ngampun disalahke budayane. Wong budaya menika angan-angan keindahan nek menungsa. Nanging rikalanggan menika angan-angan keindahan niku disampirke, dijlomprongke, dinutupi perilaku korupsi-korupsi nawu. Ya besok meneh yen kowe ditanggap kuwi tekon. Sing kanggo mbayar barang iku mau halal hasil korupsi atau hasil nyuci duit. Anggih ora patut to Ndarayu. Wong nampane kringet wong barang niku dibayar nggih pun matur nuwun. Niku Ndarayu. Yen ngono apa tak kowe barangmu ora tak bayar duit gelem apa ora? Ah mboten menapa. Kleresan ndara kula niku nggih nembe keluwen rikal gamelangke. Mbak coba njaluk sak kencelengan kono. Lagune apa, Ma? Aja dipiroki ya, Ma ya. Hai, monggo. Monggo dados. Sing eling bab apa
iku salah satu karya unggul Swargi Kinarto Sabdo. Lagune inovatif dan kreatif. Mula sarwa-sarwa iki ora ketung sak genjlengan saiki mulai tahun ngarep iki kudu di kanggo nguri-nguri karya agung Kinarto Sabdo. Kowe ning ngarep mau matur yen to ora gelem dibayar dhuwit amarga yen to hasil saka korupsi. Iki sego wulen raja lele rang patane gedang raja nangka kucing dicampur slunding greh tiri bakaran mau Kyai. Ah nggih pun cukup niku. Nadar bul sego nek sermier lawe apik. kerupuk Ayo nggih. Enggal diparengake ndoromu Permadi mau. Iki muga-muga dadi kaya sego nanging kaya dene lelo golek kencana. Ya. Nggonku barang kentuk hasil. Nanging iki kanggo pelajaran bendaraku Permadi. Mbah-mbahne mbiyen iku tapa 3 sasi ora klebon panganan malah dadi lan saktine. Lah kok iki ora beda karo mbah-mbahne mbiyen. Ki sego pulen, nadyan sego pulen, lawe rampatan juga komplit. Tak campuri pasir ben duka ndaraku. Pikantuk berkat menika wonten ngajeng dika menika. Kene-kene Kakang aku selak luwe Kakang, endi dedharane Kakang?
Kagiat sangat bagus. Dupi buka rambatan ingkang dipun beto Kyai Semar Badranaya. Wujuding rambatan boten kados sekul ingkang lumrah. Nanging kados dene utautan sono ingkang dipun campur kalian pasir. Duka Yasinipi sangat bagus. Jumangkah badhe wadi sinten ingkang paring dedhaharan. Piye to mau kok tak campuri pasir iki mau? Wis ben. Wong sego enak-enak lawuh ya komplit. Buaya no pisang raja naka kok diulek dadi bleguduk kaya pakan kirik. Kan kok muringe Ndara Permadi tanggung jawab tak jarak. Kok beda tenan karo mbah-mbahne mbiyen. Sakri Sakutrem para sara kuwi kabeh kuat nahan luwe. Anak satria ora nahan luwe kaya mengkene aja kelakon dosa yen to praja engko akeh kan perilaku kang nyimpang lan korupsi. Mula dadi elit politik sing gedhe prihatine. Kaya dalang prihatin. Ayo mo, ditetek mo. Mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin mengku Dyautama lelena tanpa kanin mengku Dyautama iki ana wong bagus semune duka Yasinipi ana apa Raden? Iya. Aku bakal goleki sing paring pangan kang kaya utautan kirik. Nalika semono abdiku takon golek pangan nanging ngina tenan. Mesti sing marangi pangan ku mau ya jenengmu bakal kelawan omonganke karo pamongku sing gedhe awake mau. Iya Raden. Nanging mau rampatan sing tak paringake kelawan kiai mau. Kiai kang lemu mau wujude rampatan komplit. Amarga dia tak cibokake saka sesajen kang ana petinggilan mau Raden. Ora peduli nyatane kang ana diaturake mau jute dudu makanan lumrah. Mula ayo kowe kudu tanggung jawab apa kowe kuwaning maring pangan kang kaya mengkono. Kakang, aku dioyak-oyak Kakang.
Kakang aku doyak-oyak wong kuwi, Kakang. Hei, Praja. Ganggu wong topo, kenapa ya? Iki lho, Kakang. Aku doyak-oyak wong bagus kuwi mau lho, Kakang. Hei, Permati. Nggih, Kakang Mas. Kowe iki apa ya pangkling iki kan mbakyumu dhewe to. Nanging tumindakipun tebih saking patuladan Kakang Mas. Oh ya ngono, Raja ya, bener kowe. Piye larane piye? Nalika semanten kula menika diparingi dedaharan nanging kuciwane dedaharan ingkang dipun ladosaken Kakang Mbok menika wau sanes wujuding dedaharan limprah nanging dipun campuri pasir kelawan sedaya rambatan dipun dicampur boten benten kados pangan kangge pakarane sono menika Kang Mas. Bener. Ora yang ature Permati bener. Ora kok, Kakang. Nalika semono sing tak aturke kelawan pamonge sing gendut mau kuwi wujud rampatan komplit kok, Kakang. Malah tak cibokake ana sesajimu kang ana sentong tengah mau kok, Kakang. Lho, ora ngono Permati. Sing salah sapa iki ngono? Nanging estu kapdos makaten Kakang Mas. Kang Semar, Kang Semar. Kula sing luput, Gus. Nanging kula jarak niku wau. Lir-lire piye, Kang Semar? Lah nggih niku to. Momongan kula Ndara Permadi menika apa ya patut kok tebih tenan, kok kuciwa tenan atase satria hanung-hanung ing praja. Kudu wani gedhekake rasa prihatin. Lagi wae lunga urung ana 3 minggu. Yen ora klebu pepanganan langsung ulate mencu. Ya kok adoh karo bapak Rama iyang-iyange Saptawarga, Ndara Pandhu. Poso cegah guling Klanendra. Wong kek lunga 3 dina kok wis njaluk bangkul. Memang kula sengaja niku wau. Aduh Kakang.
njaluk pangapura Kakang Semar. Lah nggih niku tujuan kula niku. Satria Tama menika kedah wantun cegah guling kelawan Nendra, cegah dahar kelawan Nendra. Nggih kanthi gedene rasa panuwun ingkang tanpa upami. Gedene rasa prihatin menika badhe meningkataken kawaspadan. Kamangka nek pun waspada menika tembene perilaku boten bakal sasar susur amargi nggih wonten niku wau nur cahya ingkang sampun mlebet wonten jiwa pribadi para satriya niku wau. Mila Gus Ndara Klokokrasana, Ndara Permadi. Monggo Satria Tama niku kedah kiat nampai prihatin menawi saged cegah dahar kelawan guling supados gegayuhan para satriya dadosaken praja Nuswantara mriki enggal rahayu kang sami pinanggih Gus. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI. Ya, baiklah. Ki Dalang. Ya, Mas. Sebetulnya apa inti cerita dari kisah pewayangan tadi itu? Jadi Sampai ada punakawan semua rame-rame muncul. Jadi kan tadi kan begini. Seorang satria Harjuna itu dia memanfaatkan keringatnya rakyat kecil yaitu Semar Badronoyo untuk dimanfaatkan untuk kepentingan dia sendiri. Waduh. Ini kan mirip-mirip yang kenapa distrust di MK terjadi karena sekarang disebabnya karena ketua MK-nya yang udah pas itu main fair dengan penyanyi dangdut dan royal dangdut, yang disalahkan kok musik dangdutnya yang nggak tahu kentang kimpulnya kok diikut-ikutkan gitu loh. Padahal distrust itu kan juga dari oknumnya itu kan gitu. Betul. Jadi tulisan Ki Dalang memang ditulis di Rakyat Merdeka edisi 10 November lalu, yaitu bukan salah goyang dangdut, tapi intinya tadi dengan banyaknya penyanyi dangdut itu dipersalahkan karena menimbulkan distrust di Mahkamah Konstitusi, akhirnya keluar Parpu segala macam itu kan gitu untuk mengembalikan distrust kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penggawang final terhadap rasa keadilan dan hukum di Indonesia. Nah ini kita langsung aja. Langsung, monggo. Mbak Ratna. Halo Mas. Udah dari tadi pengen menjelaskan. Gini loh, gimana? Pengennya nyerocos nyemprot Mas Farhan. Monggo silakan loh. Iya, berkaitan dengan permasalahan yang lagi happening belakangan ini gitu ya Mas ya. Sebenarnya saya sebagai bagian dari pelaku musik dangdut sedih plus miris rasanya Mas. Sedih gitu. dan miris. Sedih dan miris gitu loh. Kenapa sih gitu loh, kami ini pelaku dangdut distigmakan seperti itu, padahal gitu loh, bukan kami pelaku dangdut yang salah gitu loh. Apalagi belakangan ini kan ramai sekali gitu ya Mas ya. Apa namanya beberapa teman artis itu dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, si penerima tuan aliran itulah, dana betul. lah. Bagian dari money laundering juga. Aduh, kok rasanya terlalu jauh ya mengkait-kaitkannya. Padahal kami ini pelaku seni, ya kami berhak menerima imbalan atas apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan profesionalisme kami, sesuai dengan tugas kami sebagai penyanyi. Ya kami sudah menyanyi, kami sudah menghibur.
dan kami layak untuk mendapatkan imbalan itu. Dan kami yang kan rasanya kurang etis juga ya Mas ya, kalau seandainya kami terima honor tiba-tiba kami akan nanya, halo Pak, sorry ini dana dari mana nih Pak? Kan rasanya ya ora pantes. Yang ada kan iso-iso kita digiaploi uang kan lah lucu tuh Mas. Kita gitu dapat honor gitu kan, kita nanya sama produsernya. Produser yang dapat duit dari Nah, mana? duitnya ki kok ngendi alirane kan lah lucu. Enggak lucu. Lah iya ora lucu Masuk Mas. akal. Logikanya bagus. Tos dulu. Tos Mas. Hebat. Nah. Keren. Nah, pada saat bersamaan saya pengen langsung nanya pada Bang Roma. Pada saat bersamaan kan sebagai anak bangsa, sebagai elemen dari sebuah kesatuan negara gitu, harusnya sih kita punya kewajiban untuk nanya ya, terima kasih Pak honornya, tapi Bapak bisa jelaskan ini asal usulnya gitu kan. Pada saat bersamaan Bang Roma kan tidak hanya menjadi pelaku musik dangdut tetapi juga aktif di politik. Bagaimana pandangan Anda? Saya berpendapat bahwa karena MK ini sudah kehilangan kepercayaan, dan sebagaimana dikatakan Pak Dalang tadi, MK ini sebagai benteng terakhir dari penegakan hukum, tapi tiba-tiba ketuanya melakukan pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang gitu ya. Nah, sehingga hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum kita secara umum, khususnya kepada MK. Untuk mengembalikan public trust ini sangat sulit gitu ya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya gitu. Itu pandangan seorang Bang Roma, pelaku musik dangdut, ya, industri musik dangdut, dan juga seorang yang sekarang berkecimpung di dunia politik. Saya ingin melihatnya dari sisi budaya, coba. Mas Riyadi pasti menyadari bahwa yang namanya entertainer, performers, gak pernah jauh dari kekuasaan, ya nggak? Bagaimana menurut pandangan Anda? Dari pandangan saya, sebetulnya kalau soal MK itu sama lah ya lembaganya dengan orangnya, itu kadang-kadang susah dipisahkan. Sama tadi soal dangdut, antara musiknya dengan penyanyinya gitu ya. Iya. Kadang-kadang segelintir, dua gelintir itu merusak gitu dari sisi itu. Dalam perspektif budaya bahwa para penghibur, para entertainer itu nggak bisa jauh dari kekuasaan. Apakah itu pun perlu diregulasi atau dibiarkan begitu? Menurut saya enggak. Janganlah, kalau diregulasi itu menjadi complicated itu. Jadi aneh nanti orang menyanyi harus ikut undang-undang yang mana gitu. Repot itu Mas. Menurut saya sih seperti sekarang ya. Tinggal dari sisi kalau partai politik ada yang regulasi. Dari orang yang berkampanye ada KPU. Ada orang yang mengumpulkan massa ada undang-undangnya. Jadi nggak perlu, wah ini penyanyi dangdut harus diregulasi karena ada kasus-kasus ya. Menurut saya sih nggak perlu. Bagaimana Mbak Ratna sendiri menjaga atau meregulasi diri sendiri? Ya toh, artinya kan gini, contoh, musim kampanye nih bentar lagi. Orang mau kampanye, maka nyewa penyanyi biar rame sehingga orang mau datang, ya kan? Nah, bagaimana penyanyi ini, para performer ini membatasi diri kah, atau yang penting harga cocok, tampil siapapun partainya terserah deh? Jadi saya dalam menerima pekerjaan tentunya saya juga lihat Mas, occasionnya udah pasti, terus dan tentunya ada batasan-batasan. Pokoknya nominal itu bukan yang jadi selalu jadi orientasi, bukan jadi patokan, bukan Mas gitu loh. Karena kadang cocok gak apa Mas? Cocok, jadi nanti tanda tangan kwitansinya belakangan aja terus. Tapi paling tidak ya ada satu kebanggaan bahwasannya kami ini sering yang menjadi bagian yang paling sering dilibatkan dalam kampanye, karena memang musik dangdut itu adalah salah satu yang paling manjur untuk memobilisasi massa. Iya benar, itu maksud saya dari tadi. Iya, yang kampanyenya dipermasalahkan nggak? Diperhitungkan nggak? Kalau saya pribadi, saya lihat-lihat Mas. Kalau suami sendiri yang kampanye? Yo, otomatis Mas, saya bela suami Mas. Urusannya panjang masalahnya itu nanti. Kalau temennya suami satu partai minta honor apa enggak? Wah, itu tergantung bagaimana dealingnya Mas. Oh iya, ngerti kita. Nah, jadi menarik kita lihat ya Kidalangnya, bagaimana sebetulnya ketika budaya itu regulasinya adalah moral.
Nah, bagaimanakah kita kemudian bisa mengerti masalah itu dan mengembalikan kepercayaan kita kepada lembaga-lembaga hukum di negeri ini? Tetaplah bersama dengan Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang. Iya, Mas. Dari dangdut ke distrustnya masyarakat terhadap badan hukum. Bahkan saya ngelihat bahwa ternyata para pelanggar hukum ini sering menjadikan artis-artis terutama dangdut itu sebagai apa ya, show off kekuasaan malah ya. Betul. Gimana pandangan? Enggak, kita kan belum lama ini kan di Bali ada Kongres Budaya Dunia nih kan ya. Di situ ada ketidaknyamanan bahwa selama ini bahwa suatu governance di-run dengan by hukum, by capital, itu miss semua. Pilar-pilar demokrasi yang ada ini hancur semua. DPR ya korupsi, di hukum Mahkamah Konstitusi juga korupsi, apalagi di eksekutifnya kan gitu. Yang belum ada yang diuji adalah peran budaya, nggak ada saya gitu. Nah, di sini masih ada kegalauan itu. Padahal yang dinamakan budaya itu adalah angan-angan keindahan untuk memotivasi orang lain. Nah, makanya tidak heran kalau Bang Haji atau Mbak Ratna sedang itu dipakai oleh politisi. Karena apa? Itu tidak ada sekat-sekat, datang tuh udah enjoy aja gitu loh. Jadi masa itu bukan hanya, saya ingat persis waktu Muktamar Muhammadiyah di Malang 6 tahun yang lalu, itu untuk memecah massa supaya nggak mubel-mubel itu saya heran kenapa pakai Bang Haji kan gitu. Jadi fungsinya itu beraneka macam karena angan-angan keindahan tadi itu. Nah, inilah yang digugat oleh para budayawan di Bali seluruh dunia kumpul itu, bahwa Indonesia akan jadikan laboratorium budaya. Nah, sekarang ini mungkin tahun 2014 ini adalah saatnya budayawan mempraktekkan dan memimpin negeri ini. Nah, saya itu punya mimpi kalau Raja Dangdut misalnya dengan Dalang kolaborasi itu kan sebuah ini kan luar biasa kan itu. Bang Roma sebagai sesama anak budaya Indonesia ini, bagaimana Anda bisa mengelaborasi budaya itu menjadi sebuah bagian dari solusi masalah bangsa ini? Buat saya yang namanya politik, agama, seni itu 3 in 1 di dalam perjalanan karir saya. Jadi di dalam lagu saya Anda bisa melihat politik, visi misi saya terhadap bangsa ini. Misalnya seperti sebelum dunia menyerukan menghormati hak asasi manusia, saya sudah mengajak bangsa Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia. Di dalam lagu Hak Asasi misalnya, itu tahun 1980. Sebelum dunia internasional mengajak memerangi korupsi, juga sebelum Indonesia membentuk KPK untuk memberantas korupsi, sebesar pada tahun 1982. Setelah saya membuat lagu Indonesia judulnya, yang mengajak bangsa ini untuk memerangi korupsi. Nah, jadi politik, agama, dan seni buat saya itu 3 in 1, satu nafas. Mas Riyadi, Bang Roma tadi sekarang mengatakan bahwa politik sudah seharusnya jadi bagian dari budaya. Setuju nggak? Itu wajib, Mas. Kenapa wajib? Karena politik itu yang tentang kekuasaan ya, akses kepada resources, ya kan, alokasi budget, itu politik semua, Mas. Mau 20% untuk pendidikan atau 20% untuk pertahanan, mau 5% untuk dangdut, ya kan, itu di politik semua, Mas. Ya, makanya semua itu orang harus semua masuk, termasuk tokoh agama yang punya kepentingan terhadap agamanya. Sama tokoh 2% dangdut untuk pedalangan ya? boleh, kalau kolaborasi antara mereka itu berjalan, bisa jalan. Itu karena politik itu. alokasi resources, jadi semua orang memang punya kepentingan. Ya, jadi saya rasa
bahwa kemudian politik itu membela sebuah kepentingan, memang itulah nature-nya, memang itulah sifatnya gitu kan ya. Nah kalau begitu saya kan melihat Mbak Ratna, Bang Roma ini orang-orang budayawan yang tidak pernah jauh dari politik. Lalu bagaimana dengan komentar Anda, saya pengen tahu aja nih. Budayawan mengatakan bahwa saya apolitik. Menurut pendapat Anda gimana? Waduh, orang dengan pendapat dan persepsinya masing-masing sih ya Mas ya gitu loh. Cuman ya kalau bisa dua unsur ini kalau seandainya bisa disinergikan akan lebih bagus lagi sih Mas. Tetap lebih bagus ya? Betul. Politik dengan adanya budaya bisa lebih luas. Budaya dengan adanya politik bisa lebih berwarna juga Mas. Ih pinter yang ini ya. Tepuk tangan dong saudara-saudara. Nyina secara halus ya Mas. Gak bener loh, itu artinya gak nyangka. Itulah gunanya punya suami anggota DPR. Dalam. Lah, lalu kalau tadi Bang Roma sudah memberikan contoh, Anda sudah memberikan pendidikan politik. Kalau saya sebetulnya mendapatkan pendidikan politik memang lagi dari lagunya Bang Roma. Saya baru ngerti Bhinneka Tunggal Ika ketika kita menyanyikan lagu 135 juta penduduk Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada segala macam gitu kan. Nah, buat kita sih tadinya hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan, tapi ketika kita kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, itu bagian dari kehidupan berpolitik. Nah, namun bagaimanapun juga adanya penyelewengan. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan yang sangat besar. Sekarang ini kita sedang mengalami krisis ketidakpercayaan begitu besar. Apa peran budaya, Bang Roma? Zainuddin MZ almarhum Allah yarhamhu pernah menyatakan sebuah statement bahwa hidup dengan agama menjadi terarah, hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan seni menjadi indah, gitu. Nah, saya rasa seni itu punya satu sense of politics, sense of art, dan sense of apapun di sana. Ya. Kita bisa bicara berbagai macam hal di dalam seni, gitu. Jadi seni dalam politik saya rasa akan memberikan rasa. Betul, dan memberi sense of humanity gitu loh. Ya, lebih ada dalam. rasa kemanusiaan. Ya, jadi artinya politik yang sekarang ini lagi nggak punya esensi seni dan budaya ya. Karena rasa keindahan itu udah habis oleh keserakahan. Iya dong. Saya tidak mengatakan gitu juga. Ini semua pelaku-pelaku kejahatan ini kita tidak bisa generalisir. Ya. Terlalu banyak bangsa kita ini yang baik-baik ya. Bahwa adanya orang-orang tidak bagus itu saya rasa jumlahnya nggak banyak. Yang terbanyak adalah orang-orang baik. Jadi kita nggak boleh pesimistis juga dalam kondisi ini. Masalahnya ini yang sedikit tapi berisik. Iya kan? Sedikit tapi ngambil duitnya banyak, akeh gitu loh. Kita lang. Lalu kalau melihat kiprah para pelaku seni ya, yang mulai memanfaatkan kekuatan publiknya untuk memberikan tekanan politik, pengaruh politik, bahkan menjadi pelaku politik, Anda memandangnya gimana? Ya, itu hal yang positif karena dalam hal berbudaya tadi, politik tanpa budaya kan hambar juga tadi gitu. Karena justru kalau saya upamakan, kalau manusia itu memerlukan sandang itu pakaian gitu. Itu akan membentuk suatu sandang, itu berarti perilaku. Jadi perilaku kita baik, jelek itu tergantung pakaian kita kan gitu, bisa orang dilihat. Sedangkan kalau makanan yang kita makan itu saya upamakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan budaya tadi. Jadi orang kita supaya seutuhnya hidup itu harus memakai sandang dan pangan tadi. Yaitu apa itu? Yaitu suatu ilmu, amalan agama tentunya, dan budaya tadi. Jadi akan dengan adanya budaya, angan-angan keindahan yang dimaksud budaya tadi itu akan memberikan rasa hati nurani kita tuh tentrem, nerimo. Nurani itu kan dari kata Arab, nur dan apa itu pencahayaan kan, nur pencahaya. Jadi hati yang sudah dicerahkan itu tidak bisa bohong. Maka dengan kita berhati nurani itu seperti Bang Haji tadi katakan, number of the people ini tidak bisa berkurang yang berlaku tidak bagus tapi berisik tadi kan gitu. Karena tadi kan nuraninya tadi kurang,
makanan yang berbudaya tadi. Kalau politik memang harus punya sebuah sentuhan seni budaya untuk memberikan rasa dan kemanusiaan atau humanity, apakah artinya Mas Riyadi, setiap karya seni harus punya pesan? Kalau perlu pesan politik? Itu balik ke tahun-tahun di zaman Soekarno ya. Seni itu aliran politik gitu. Tapi menurut saya itu ya terserah semua senimannya ya. Mau menyampaikan aspirasi politiknya, mau menyampaikan rasa cintanya pada idolanya, itu kan lengkap ada di lagunya Bang Haji semua. Iya. Tapi gini, kalau kita belajar dari sejarah kita ya, waktu presiden kita itu Pak Karno, dia itu cinta sekali dengan seni. Sangat. Seni Indonesia, wah meriah gitu. Mengalami masa renaissance. Betul. Nah begitu tentara yang berkuasa, waduh beda sekali. Nah tapi Iya kan? tentara yang sekarang rekaman 5 album. Nah lain, kalau sekarang masanya masa kemerdekaan, freedom, sehingga banyak sekali bermunculan seniman-seniman yang tidak harus ikut campur pemerintahnya. Nggak harus diatur-atur lah. Jadi dangdut juga nggak harus diatur-atur. Sebetulnya Mas Brafan, yang perlu diatur itu adalah bagaimana mengeluarkan uang negara, itu aja. Itu aja ya? Iya, itu penting. Kalau itu memang harus diatur. Harus ada itu. Tapi kalau pengeluaran Mas, melihat pengeluaran yang tidak terkontrol, nggak punya hati nurani, jadilah korupsi tadi. Iya. Tapi yang nggak masuk di akal itu sekarang budaya itu sering ditarik-tarik, ini budaya korupsi, ini budaya budaya Melayu. Pada budaya itu kan suatu angan. Korupsi sudah jadi budaya. Itu saya nggak terima nggak terima itu. Jadi karena budaya sendiri itu hal yang adiluhung gitu. Nah ini yang itu juga salah satu poin yang dikritik di Bali kemarin. Kenapa budaya itu selalu dieret-eret kemana-mana gitu loh. Iya. Tapi memang apapun itu mau politik mau budaya, saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Ki Dalang tadi, ada yang namanya hati nurani. Saya pikir-pikir kalau saya boleh ngarang nih, itu terdiri dari nurani terdiri dari 2 kata. Nur dan aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Ya kan? Mata cahaya hati. Manfaatkanlah itu karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih Ki Dalang. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Sebetulnya ngobrol masih pengen panjang, Mbak Ratna terima kasih sekali waktu terbatas. Dengan senang hati Bang Mas Roma Arhan. terima kasih sudah hadir walaupun sejenak. Wah, kalau ini langganan. Datang lagi ya. Iya. Dan nonton lagi terus di episode mendatang dari Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.